soft skill ya, pengetahuan bersifat umum. Lalu itu nanti kita crack dalam bentuk apa namanya, keterampilan ya. Segala sesuatu informasi yang masuk ke dalam pikiran kita melalui indera kita itu nantinya akan menjadi berguna apabila itu sudah menjadi teknik, cara. Dan teknik cara itu apabila kita ulang itu akan menjadi habit, menjadi perilaku, dan kalau itu attitude akan sangat luar biasa pastinya. Orang memandang diri kita ya lebih berkarisma, lebih memiliki kearifan, lebih memiliki apa lagi tuh, kelembutan, kepedulian dan sehebat apa Mas Rizky boleh di Mas Rizky suaranya terdengar ke luar. Dan baik Bu, mohon maaf Bu. Ya, siap, terima kasih. Dan dari perhitungan-perhitungan ini, kira-kira berkaitan dengan kapasitas pengetahuan, berapa poin yang mau kita akses atau kita miliki atau kita berikan? Rekan-rekan, ini hitung-hitungan kita ya. KP, KK, KS. Kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, kemudian kapasitas skill kita. Mau di angka berapa nih? Supaya kita menjadi pribadi yang paripurna. Rekan-rekan, mau gimana angkanya? Mau 98 atau 5, sekian atau berapa? Silakan. Mungkin Mas Rizky tadi yang terdengar suaranya. Mau di berapa kapasitas pengetahuan kita atau yang lain boleh? Semua masih tune in di kelas kita kan? Siap, masih Bu. Ya, berapa? Masih Bu. Masih berapa Mas Dendi kapasitas pengetahuan yang mau kita akses? Dari 1 sampai 100 atau dari 1 sampai 10 skalanya? Izin 30% Bu. 30% pengetahuan. Oke. 30 ya skalanya. Kemudian kapasitas keterampilan. Karena pengetahuan harus akan menjadi berguna dan berarti apabila dia bisa di-crack menjadi skill atau keterampilan. Kira-kira di angka berapa nih, Mas Dendi? Izin untuk keterampilan 40% Bu. 40% ya. Oke. Kalau yang terakhir keterampilan sikap atau attitude? Siap, 30% Bu. 30. Oke. Kalau dikalikan berapa Mas? 40 kali 30, 4 kali 3, 12 ya? 12 kali 3, gitu, betul? Gimana nih jumlahnya? Siapa yang pandai berhitung? Berapa totalnya jadinya? Mas Dendi? Itu nggak pandai berhitung. Berarti 30 kali 30 ya, 30 kali 40 kali 30. 36.000 Ibu. 36.000 ya. Kalau kita buatkan skala 1 sampai 10 berarti 36. Kalau kita buat skalanya ribuan berarti 36.000 ya. Ini semuanya positif dan menghasilkan nilai yang positif. Tetapi gitu ya. Tetapi apabila salah satu komponen ini negatif gitu ya, misalnya sikap negatif, sulit untuk dipercaya karena dia tidak memiliki kejujuran, pastinya semua nilai yang akan kita hasilkan adalah negatif. Gitu ya, Mas Dendi ya.
Jadi terima kasih bahwasanya apa yang disampaikan semuanya adalah bersifat positif. Namun kenapa memilih angka di bawah skala 5 atau 50 tidak dibuat yang tertinggi gitu? Boleh tahu? Kan tadi skalanya 1 sampai 10 atau 1 sampai 100. Kenapa di angka 30, 40 atau 30? Untuk kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, dan kapasitas skill. Kenapa tidak dibuat yang semaksimal? Boleh tahu ya, Mas Hei? Siap izin Bu, untuk menjadi pribadi yang paripurna itu menurut saya itu 100% gitu Bu. Terus dari kapasitas pengetahuan umum, keterampilan, sama kapasitas sikap itu dibagi Bu. Izin. Oke, terima kasih. Jadi karena harus 100 ya dalam tadi skala yang disampaikan, maka perlu adanya pembagian. Dan ini bisa saja menjadi keputusan bagi seseorang sekalipun tadi sudah dipaparkan bahwasanya kemampuan soft skill itu mempunyai nilai 80% gitu ya. Tetapi yang terpenting bagi kita, apapun yang menjadi penelitian orang lain, bahwasanya segala sesuatu berkaitan dengan kapasitas kita harus bernilai positif, gitu ya. Terima kasih Mas Dendi. Karena satu ada nilai negatif, hasil akhir menjadi negatif. Gitu. Terima kasih Mas Dendi untuk sharing berkaitan dengan kapasitas diri. Dan Ibu izin untuk memperlihatkan TLM ya, ini yang nanti akan kita juga menjadi bagian bahasan di setiap perkuliahan kita. Bahwasanya yang menjadi lingkaran di belakang segitiga yang nanti akan berputar semakin cepat gitu ya, menuju ke arah tujuan menjadi the world class di university. Maka kita harus memiliki values. Yang pertama, kita harus memiliki good willingness, mempunyai niat baik bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan antara kita, sekedar hanya antara kita dengan sesama, tetapi itu sudah menyangkut antara diri kita dengan Tuhan Sang Pencipta, gitu ya. Jadi kalau itu menjadi bagian dari pondasi dasar kita, nilai-nilai kita, biasanya dalam prosesnya mungkin akan mengalami berbagai macam kendala, tetapi endingnya menjadi falah, atau dalam istilah bahasa Indonesia, kalau falah kan istilah dari negara Jazirah Arab, tapi kalau dalam istilah kita adalah sejahtera, bahagia, dan mulia di mata manusia, sekaligus di mata penguasa kehidupan ini, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kemudian yang kedua adalah nilai yang berkaitan dengan strong commitment. Biasanya kalau kita tidak memiliki kondisi mental yang demikian ini, kita akan selalu mengalami kondisi mental yang tidak siap ya terhadap tercapainya satu tujuan. Lalu kita juga harus memiliki quick response dan quick action berkaitan dengan berbagai macam hal yang menjadi bagian dari kehidupan yang harus disikapi dengan cepat dan tepat. Apalagi di dunia transportasi ya, harus cepat, tepat, akurat. Satu lagi aman. Satu lagi mengarah kepada kesehatan fisik maupun mental setiap customer yang menjadi bagian dari kehidupan transportasi, ya, bisnis transportasi dan logistik. Lalu kemudian ada poin keempat, yaitu peduli, kreatif, lalu kemudian fair. Ya, fair itu berarti apa ya? Kira-kira apa dalam pikiran kita kalau fair ya?
apa yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang diniatkan gitu ya, sesuai dengan kondisi yang ada gitu ya, fair itu ya. Jadi di dalamnya ada rasa kebersamaan, ada rasa keadilan, dan kita sudah pastinya tahu ya bahwa keadilan itu menyangkut tentang keselarasan antara hak dan kewajiban. Lalu yang keenam adalah share. Yang ketujuh, kreatif. Pastinya orang yang kreatif pasti akan berusaha untuk berinovasi, menghasilkan sesuatu yang baru, sehingga kalau itu dilakukan secara terus-menerus, kita akan banyak menghasilkan berbagai macam hal yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah banyak orang di dalam menyelesaikan masalah dan kebutuhannya. Dan tadi untuk kita bisa memiliki critical thinking yang bagus, gitu ya, maka kita harus mempunyai visi, dan visi itu kita share kepada orang terdekat kita, kepada lingkungan kita, organisasi kita, kepada masyarakat keseluruhan. Namun demikian kita harus memiliki mental model yang bagus, yang positif, yang nilainya tadi disampaikan oleh Mas Dendi semuanya positif, yang pada akhirnya nanti menjadi 100% ya. Walaupun mungkin pasti tidak sesempurna itu gitu ya, tetapi karena kita sudah rasionalkan di dalam pikiran, lalu diharapkan oleh banyak orang gitu ya. Dan untuk bisa mencapai itu semua pastinya dibutuhkan landasan dan fondasi yang kuat, yaitu bagaimana institusi terbangun dengan bagus, sarana dan prasarana terbangun ya, infrastrukturnya bagus, fasilitasnya memadai, lalu kemudian sumber daya manusianya juga sesuai dengan yang dibutuhkan gitu ya. Lalu kemudian organisasinya memiliki akreditasi yang bagus. Tentunya ketika Anda memilih institusi, TL Trisakti juga memikirkan akreditasinya ya. A atau yang selain itu gitu. Mempunyai standarisasi, kemudian ada kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan regulasinya pastinya tidak berbeda atau tidak berseberangan dengan pembuat kebijakan yang lebih besar, yaitu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan kepentingan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan organisasi kita. Dan reputasi sudah pasti, reputasi organisasi sebetulnya adalah reputasi sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut ya. Karena kita sudah tahu ada salah satu contoh institusi yang diharapkan mampu membuat keamanan dan pengamanan terhadap masyarakat, tapi hanya karena reputasi beberapa oknum membuat institusi tersebut menjadi memiliki atau dinilai oleh masyarakat menjadi kurang baik. Dan perlu dilakukan promosi sudah pasti, kita lalu melakukan kolaborasi dengan banyak pihak yang kita kenal dengan kolaborasi pentahelix ya, seluruh sektor yang ada di dalam masyarakat, industri, dunia pendidikan, masyarakat secara keseluruhan, lalu kemudian para pembuat kebijakan untuk kita bersama-sama membangun sumber daya yang ada ya. Kalau di ITL Trisakti itu diharapkan nantinya gitu ya, kita semua bisa menjadi beberapa pribadi yang berada di beberapa sektor ini, baik di akademisi maupun di birokrat sebagai pembuat kebijakan, maupun menjadi tokoh sosial, maupun menjadi creative partner. Apalagi mungkin di antara kita sudah punya bidang usaha tertentu yang bergerak di bidang transportasi dan logistik, maupun yang saat ini sedang bergabung dengan beberapa perusahaan besar yang bergerak di bidang transportasi.
Nah, ini pesan terakhir yang saya ambil dari kitab kebenaran yang saya yakini. Mungkin nanti Anda boleh juga mengambil dari kitab keyakinan, kitab kebenaran yang Anda percayai. Ini bahwasanya kita ditugaskan untuk mencari pahala, baik yang untuk kepentingan dunia dan akhirat. Dan karena itu, janganlah kita melakukan perbuatan yang berakibat kepada kerusakan di bumi ini. Karena sesungguhnya kita akan menjadi hamba yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan, ya. Jadi apapun yang kita lakukan pada akhirnya nanti mengarah kepada kebaikan dan menjadikan jadi diri kita sebagai hamba Tuhan yang baik. Gitu. Supaya kita menjadi pribadi yang paripurna. Benar sesuai dengan hukum positif yang ada di dalam masyarakat, di dalam hukum-hukum yang berlaku, lalu kemudian benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mungkin kalau yang Nasrani, yang pernah saya baca-baca, yaitu berkaitan dengan 10 perintah Tuhan, ya mungkin saya keliru, tapi saya pernah baca itu artinya beberapa hal penting yang berkaitan dengan sikap dan perilaku yang nantinya akan membangun kesadaran mental kita untuk menjadi pribadi yang baik. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dan ada beberapa hal yang harus dan mesti dilakukan. Kenapa diharuskan? Karena biasanya kita sebagai manusia sering menunda, sering mengabaikan, bahkan sering mendelete hal-hal baik dan terkondisikan oleh keadaan-keadaan yang mengarah kepada kerusakan. Tapi saya yakin semua rekan-rekan di kelas ini sudah sangat luar biasa untuk bisa hadir di tengah kesibukan dan kegiatan pekerjaan di kelas pagi ini, juga mengambil waktu kebersamaan dengan keluarga. Tentunya ini adalah satu keputusan yang sangat luar biasa. Saya mengapresiasi itu dan terima kasih sudah bersama.